Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali jadi dilema bagi banyak petani, pinjaman dari bank. Di satu sisi, ini adalah angin segar yang bisa jadi modal untuk memajukan usaha tani kita. Tapi di sisi lain, kalau tidak hati-hati, bisa jadi bumerang yang justru menghancurkan. Judul kita hari ini, pinjaman bank modal usaha tani atau jebakan gaya hidup. Mari kita kupas tuntas bersama. Sekarang ini, akses petani ke lembaga keuangan seperti bank semakin dipermudah oleh pemerintah dan berbagai institusi. Program seperti kredit usaha rakyat atau Tani dirancang khusus untuk membantu kita mendapatkan modal dengan bunga yang relatif rendah dan syarat yang lebih ringan. Tujuannya mulia, yaitu agar petani bisa meningkatkan produktivitas, membeli benih unggul, pupuk berkualitas, alat-alat modern, atau bahkan memperluas lahan garapan. Bayangkan, dengan modal yang cukup, kita bisa mengelola sawah atau kebun dengan lebih optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil panen dan pendapatan kita. Ini adalah sebuah kesempatan emas, sebuah tangga untuk naik kelas dari petani subsisten menjadi petani pengusaha yang sukses. Saat seorang petani berjalan keluar dari bank dengan senyum lega sambil memegang surat persetujuan kredit, harapannya tentu setinggi langit. Ia membayangkan sawahnya akan hijau royo-royo, panennya melimpah ruah, dan kesejahteraan keluarganya terjamin. Namun, disinilah cerita seringkali berbelok arah. Godaan dunia modern memang luar biasa. Uang tunai dalam jumlah besar yang tiba-tiba ada di tangan bisa membuat kita lupa pada tujuan awal. Niat untuk membeli pupuk dan bibit bisa goyah ketika melihat tetangga membeli motor baru. Keinginan untuk memperbaiki saluran irigasi bisa terkalahkan oleh desakan untuk merenovasi rumah agar terlihat lebih mentereng. Handphone model terbaru yang diiklankan di mana-mana seolah memanggel-manggel untuk dimiliki. Inilah yang kita sebut sebagai jebakan konsumtif. Dana yang seharusnya menjadi modal produktif yang bisa berlipat ganda jika diinvestasikan ke lahan pertanian, justru habis untuk hal-hal yang nilainya terus menurun. Motor baru memang keren, tapi tidak akan membantu padi tumbuh lebih subur. Rumah yang baru dicat memang indah dipandang, tapi tidak akan menghasilkan panen. Inilah titik kritis di mana pinjaman yang seharusnya menjadi alat bantu berubah menjadi beban. Sayangnya, fenomena ini bukan cerita fiksi. Ini terjadi di sekitar kita. Banyak petani yang terjebak dalam lingkaran ini, memprioritaskan gengsi dan gaya hidup sesaat di atas keberlanjutan usaha taninya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya ketika dana pinjaman sudah habis untuk kebutuhan konsumtif, sementara kebutuhan sawah dan kebun menjerit minta perhatian, bencana pun mulai datang. Benih yang seharusnya dibeli tidak ada, pupuk yang vital untuk pertumbuhan tanaman tidak terbeli, biaya untuk membayar tenaga kerja, atau menyewa traktor pun tidak tersedia. Akibatnya, sawah menjadi terbengkalai, dipenuhi rumput liar yang tumbuh lebih subur daripada padinya. Tanaman kurus dan kerdil karena kekurangan nutrisi. Hama dan penyakit menyerang tanpa bisa dikendalikan. Karena tidak ada dana untuk pestisida, harapan panen melimpah pun sirna, berganti dengan pemandangan lahan yang menyedihkan. Di tengah kondisi ini, surat tagihan cicilan dari bank datang tepat waktu.
tanpa kompromi. Inilah mimpi buruk setiap petani. Panen gagal total, tapi utang tetap harus dibayar. Stres, kebingungan, dan penyesalan mendalam menjadi makanan sehari-hari. Keluarga yang tadinya diharapkan sejahtera justru terancam oleh lilitan utang. Rumah tangga menjadi tidak harmonis, bahkan tak jarang berujung pada penjualan aset berharga, termasuk lahan pertanian itu sendiri, hanya untuk menutupi utang. Sebuah ironi yang menyakitkan. Tapi tunggu dulu, jangan pesimis. Cerita ini tidak harus berakhir tragis. Pinjaman bank bukanlah penjahatnya. Kuncinya ada pada satu hal, pengelolaan keuangan yang bijak dan disiplin. Jika dana pinjaman dikelola dengan benar, hasilnya bisa luar biasa. Mari kita lihat skenario yang ideal. Begitu dana cair, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan anggaran yang detail. Duduklah dengan tenang, ambil buku catatan dan pulpen. Tulis semua kebutuhan usaha tani Anda dari A sampai Z. Berapa biaya untuk membeli benih varietas unggul? Berapa sak pupuk NPK dan urea yang dibutuhkan untuk satu musim tanam? Berapa biaya untuk pengolahan lahan dengan traktor? Berapa upah untuk tenaga kerja saat tanam dan panen? Berapa alokasi dana darurat untuk membeli pestisida jika ada serangan hama? Buatlah daftar prioritas. Pisahkan dengan tegas antara kebutuhan usaha tani dengan keinginan pribadi. Dana pinjaman ini adalah dana bisnis, bukan dana pribadi. Perlakukan seolah Anda adalah manajer sebuah perusahaan, di mana setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan keuntungan. Dengan perencanaan yang matang, setiap rupiah dari pinjaman akan bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Anda bisa membeli input produksi berkualitas, menerapkan teknologi pertanian yang lebih baik, dan memastikan semua proses budidaya berjalan sesuai jadwal. Ketika pinjaman digunakan sebagai modal murni, keajaiban pun terjadi. Benih unggul yang Anda tanam tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan kuat. Pupuk yang cukup membuat bulir padi terisi penuh dan berbobot. Pengelolaan air yang baik menjaga sawah tetap subur. Hasilnya, panen meningkat drastis, mungkin 2 atau bahkan 3 kali lipat dari sebelumnya. Kualitas gabah pun lebih baik, sehingga harga jualnya lebih tinggi. Keuntungan yang Anda dapatkan dari hasil panen ini lebih dari cukup untuk membayar cicilan bank setiap bulannya. Tidak hanya itu, masih ada sisa keuntungan yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, menabung, atau bahkan diinvestasikan kembali untuk memperluas usaha tani di musim berikutnya. Inilah siklus positif yang kita dambakan. Petani tidak hanya bisa melunasi utangnya, tapi juga membangun aset dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Petani yang tadinya hanya bermimpi, kini bisa tersenyum puas di tengah hamparan sawahnya yang hijau dan menguning. Bukti nyata dari kerja keras dan pengelolaan yang bijak. Pinjaman yang tadinya hanya angka di atas kertas, kini telah berubah menjadi kemakmuran yang nyata. Jadi Sobat Tani, mari kita tarik kesimpulan penting dari pembahasan kita kali ini. Pinjaman dari bank adalah sebuah alat, seperti cangkul atau traktor. Jika digunakan dengan benar, ia bisa membantu kita mengolah lahan dan menghasilkan panen berlimpah. Tapi jika disalahgunakan, ia bisa melukai diri kita sendiri. Ingatlah selalu, pinjaman adalah untuk modal usaha, bukan untuk gaya hidup konsumtif. Prioritaskan kebutuhan sawah dan kebun di atas keinginan sesaat. Sebelum mengajukan pinjaman, buatlah rencana bisnis yang solid. Setelah dana cair, disiplinlah dalam menjalankannya. Catat setiap pengeluaran dan pemasukan, sekecil apapun itu. Dengen bigicu.
Anda akan menjadi nahoda yang handal bagi kapal usaha tani Anda, mengarahkannya menuju pelabuhan kemakmuran, bukan karam di tengah badai utang. Jadilah petani cerdas, petani yang tidak hanya pandai menanam, tapi juga pandai mengelola keuangan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan petani lainnya. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus, petani Indonesia.